solar, dan minyak tanah biasanya dikenakan PPN di banyak negara. Yang kedua ada alkohol dan produk tembakau. Minuman beralkohol dan produk tembakau seringkali dikenakan PPN di banyak negara. Yang ketiga ada peralatan elektronik, contohnya seperti komputer, perangkat keras komputer, perangkat telekomunikasi, dan peralatan elektronik lainnya umumnya dikenakan PPN. Yang keempat ada kosmetik dan perawatan pribadi, contohnya produk kecantikan, perawatan kulit, produk perawatan pribadi, dan parfum biasanya termasuk dalam objek di PPN. Yang kelima ada hiburan, contohnya tiket bioskop, konser, pertunjukan, dan acara hiburan lainnya seringkali dikenakan PPN. Yang keenam ada barang mewah, contohnya perhiasan, jam tangan mewah, mobil mewah, dan barang-barang mewah lainnya biasanya dikenakan PPN dengan tarif yang lebih tinggi. Yang ketujuh ada produk makanan jadi dan minuman kemasan. Makanan dan minuman yang sudah dikemas untuk dijual biasanya dikenakan PPN. Yang ke-8 ada perdagangan barang second hand. Barang-barang bekas atau second hand yang diperdagangkan di barang tertentu dapat dikenakan PPN tergantung pada kebijakan negaranya. Yang 9 ada pakaian dan aksesoris, contohnya sepatu, aksesoris mode, dan perhiasan biasanya termasuk dalam objek PPN. Yang ke-10 ada penjualan eceran. Transaksi penjualan eceran di sebagian besar negara dikenakan PPN. Ada pengecualian tertentu atau barang jasa yang tidak dikenakan PPN atau dikenakan dengan tarif 0%. Beberapa contoh umum pengecualian barang jasa yang tidak dikenakan PPN. Yang pertama ada bahan pangan. Bahan makanan dasar seperti beras, gandum, daging, ikan, sayuran, buah-buahan, susu, telur, dan bahan makanan lainnya seringkali tidak dikenakan PPN. Yang kedua ada obat-obatan. Obat-obatan yang digunakan untuk pengobatan manusia atau hewan seringkali dikenakan tarif 0% atau tidak dikenakan PPN. Yang keempat ada pendidikan. Yang ketiga ada pendidikan. Layanan pendidikan yang disediakan oleh institusi pendidikan yang diakui seringkali tidak dikenakan PPN, termasuk di dalamnya adalah biaya sekolah, kuliah, dan pelatihan pendidikan. Yang keempat ada pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan dasar seperti kunjungan ke dokter, perawatan medis, dan operasi biasanya tidak dikenakan PPN. Yang kelima ada transportasi umum. Layanan transportasi umum seperti angkutan bus, kereta api, dan layanan transportasi lainnya seringkali tidak dikenakan PPN. Yang ke jasa keuangan, beberapa transaksi keuangan seperti penjualan saham, obligasi, dan asuransi tertentu mungkin tidak dikenakan PPN. Ada juga ibadah dan amal. Sumbangan amal dan kegiatan keagamaan seringkali tidak dikenakan PPN. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Saya Gina Astuti dan Bu